Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi wa qadada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, taufiknya, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, untuk memperbaiki diri, untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini, pada kajian kali ini kita akan membahas tema terkait dengan zakat pertanian. Tentunya tema ini menjadi tema yang sangat bagus, yang sangat menarik untuk kita kaji. Kenapa? Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki basis pertanian atau perkebunan yang besar. Jadi Indonesia memiliki banyak tanah, petani-petani banyak. Maka dari itu pembahasan tentang konteks zakat pertanian dirasa sangat penting untuk disampaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bahwasannya apa-apa yang kita miliki termasuk di dalamnya semisal pertanian, apabila kita punya kebun, kemudian kita memiliki penghasilan dari pertanian atau perkebunan, ada hak yang harus kita berikan kepada orang-orang yang dikhususkan dalam syariat atau asnaf thamaniyah, 8 golongan orang tersebut. Hak apa itu? Yaitu hak untuk mengeluarkan atau memberikan zakat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertanian itu juga sama, ada zakatnya. Sebagaimana semisal peternakan memiliki zakatnya, kemudian harta emas dan perak, kalau kita punya banyak harta itu juga ada zakatnya. Kemudian kalau semisal kita berbisnis, berdagang, berniaga, kemudian harta kita mencapai nisab dagangan kita, itu juga ada zakatnya. Begitu pula dengan pertanian. Apabila semisal kita adalah seorang petani besar, kita mempunyai banyak lahan, banyak ladang, semisal padi ya, ketika kita panen itu mungkin bertonton panennya, maka kita harus ketahui bahwasannya di dalam hal tersebut juga terdapat zakat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil yang mendasari kenapa kok kita harus berzakat, wajib berzakat di dalam pertanian adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141. Allah berfirman, "Kulu min thamarihi idza athmar." Makanlah kalian dari buah-buahannya apabila dia telah berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Dan berikanlah haknya, hak dari buah-buahan itu, yauma hasadihi, pada hari panennya. Maka dari ayat ini bisa disimpulkan bahwasannya pertanian atau perkebunan pun memiliki haknya, yaitu
hak untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada juga hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir ibnu Abdullah. An Jabir ibnu Abdullah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatil anharu wal ghaim al-ushur wa fima suqiya bisaniyati nisful ushur. Apa-apa atau tanaman yang diairi oleh sungai atau hujan terdapat kewajiban ushur 1/10. Sedangkan dalam tanaman yang diairi melalui saniyah terdapat kewajiban 1/20. Maksudnya dari 1/10 itu apabila kita persentase itu adalah 10%. Dan adapun 1/20 adalah 5%. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan Nabi menjelaskan apabila tanaman kita ketika kita bertanam, semisal kita contohkan padi, karena padi adalah tanaman yang lumrah ditanam di Indonesia. Ketika semisal kita punya ladang padi di sawah, dan ternyata padi kita itu proses pengairannya itu menggunakan sistem tada hujan. Semisal pengairannya itu hanya mengandalkan semisal dari turunnya air hujan, atau mungkin dari mata air, ya, atau mungkin dari mata air, atau dari air sungai yang ada di sekitarnya. Seakan-akan pemilik ladang tersebut tidak ada upaya atau modal yang besar untuk hal tersebut. Ya sudah, airnya sudah ada. Dan ini kita temui. Mungkin ada di beberapa tempat di Indonesia yang Masya Allah mungkin secara pengairannya itu bagus sekali. Airnya bagus, ya, dekat dengan sumber air sehingga tidak butuh pengairan ekstra. Nah, maka ketika pertanian kita atau ladang kita itu sistem pengairannya seperti ini, maka zakat yang perlu dikeluarkan adalah usyur atau 10% dari hasil pertanian. Nanti kita akan hitung bagaimana cara menghitung zakatnya. Kemudian apabila ladang kita atau sawah kita, pertanian kita itu sistem pengairannya bukan seperti itu. Di sini disebutkan saniyah. Saniyah itu contohnya ada air sumur kemudian diangkut atau dibawa oleh tenaga ataupun dengan menggunakan alat. Nah, seperti itu, ya. Semisal ada kincir dan lain sebagainya. Yang penting itu alat yang membutuhkan dana untuk mengairi ladang atau pertanian kita. Maka apabila ada biaya tambahan, maka zakat yang dikeluarkan bukan 1/10 lagi, bukan 10% lagi, tetapi hanya cukup 5%. Ini adalah zakat yang perlu dikeluarkan dalam zakat pertanian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berapa nisab atau batasan minimal seseorang itu jatuh kepadanya zakat pertanian? Semisal petani butuh berapa kilo hasil panen supaya dia itu masuk ke dalam kewajiban zakat. Karena dalam zakat pertanian hitungannya tentunya berbeda dengan zakat emas dan perak, atau mungkin zakat perdagangan, ya, atau mungkin dengan zakat ternak, tentunya berbeda. Kalau zakat pertanian nisabnya adalah khamsah ausuk atau 5 wasak. Perhitungannya 1 wasak itu setara dengan 60 so'. Jadi 60 so' kali 5 berarti ada 300 so'. Kalau dalam Muhammadiyah 300 so' itu atau khamsah wasak, 5 wasak itu setara, jika dikilokan itu setara dengan 750 kilogram. Dalam perhitungan Muhammadiyah 750 kilogram. Meskipun ketika kita kalkulasikan dengan kilogram ada perbedaan pendapat, ya, antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang diambil oleh Muhammadiyah itu khamsah wasak
5 wasak itu adalah setara dengan 750 kg. Jadi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memiliki tanaman semisal padi, kemudian ternyata ketika hasil panen padi yang kita tanam hasilnya itu lebih, semisal karena saya petani besar punya banyak ladang, saya panen bisa nyampe semisal 5 ton. Nah, 5 ton karena saya juragan padi, juragan beras. 5 ton. Nah, maka ini pasti wajib zakat. Nah, nanti tinggal dihitung zakatnya berapa persen, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berbicara tadi, sudah berbicara nisabnya, kemudian kita sekarang berbicara tentang haulnya. Haul itu waktu yang ditentukan. Haul itu hitungannya 1 tahun. Tetapi dalam pertanian sesungguhnya tidak membutuhkan haul, ya, tidak harus 1 tahun ya baru dikeluarkan, tidak. Tetapi dalam zakat pertanian cukup hari ketika dia panen. Semisal apabila dia memiliki suatu ladangnya luas, kemudian panen. Ketika dipanen ternyata yang dipanen itu sudah mencapai nisab. Kalau semisal panen 1,5 ton gabah, nah maka ini sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai nisab, tidak butuh haul, tidak butuh 1 tahun, langsung dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau semisal ada kasus seperti ini, ada seorang petani ya, dia punya banyak ladang sebetulnya, tetapi panennya itu tidak serempak karena tanamnya juga tidak serempak. Semisal di bulan Muharram ya, dia panen, kemudian 3 bulan kemudian di bulan Muharram dia tanam benih, kemudian 3 bulan kemudian dia panen. Nah, ketika panen ternyata hasilnya cuma 200 kilo gabah semisal. Tetapi dia punya ladang di tempat lain dan ditanam benihnya itu waktunya berbeda. Semisal 2 bulan kemudian baru tanam benih lagi, kemudian panen lagi, 3 bulan kemudian semisal panen lagi. Kemudian dia punya tempat lain seperti itu. Kalau kasusnya seperti ini ya, kalau dirinci secara masing-masing itu tidak sampai nisab. Semisal panen pertama itu cuma 200 kilo, panen kedua cuma 200 kilo, panen ketiga 300 kilo, panen keempat itu 400 kilo. Kalau dihitung secara individu tidak sampai nisab. Nah, ketika ada kasus seperti ini, jika yang ditanam itu serupa, semisal padi semuanya, dan itu masih dalam konteks 1 tahun, dari Muharram sampai Zulhijjah, maka itu dikalkulasikan. Tanaman yang dipanen tadi, dikalkulasikan semuanya. Setelah dikalkulasikan, ketemu jumlahnya, setelah itu baru dihitung zakatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan zakat pertanian, tentunya hasil kotor itu bukan menjadi acuan ya, tetapi acuannya adalah ketika hasil panen tersebut dalam kondisi yang bersih. Saya kasih contoh, semisal ada seseorang petani, dia panen padi, maka zakat yang diberikan itu hitungannya seperti ini. Yang pertama, dipangkas dulu biaya produksinya berapa. Biaya produksi berapa, benih, kemudian pupuk dan lain-lainnya berapa, biaya sewa tanah, kemudian biaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kita lihat dulu, semisal kita punya ladang, kita produksinya seperti apa ya, pengairannya seperti apa. Jadi nanti kita bisa mengkategorikan kita harus keluarkan berapa persen dari zakat itu. Apakah kita termasuk kategori yang 10% atau hanya 5%. Ya, kita harus melihat kondisi itu dulu. Kemudian dipotong juga ya biaya produksi ya,
biaya semisal sewa tenaga atau mungkin sewa tanah, sewa ladangnya itu, nah itu harus di cut dulu, dipotong dulu. Setelah bersih, kalau mencapai nisab, ya maka setelah itu baru bisa diberikan zakatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan pertanian ini yang diambil oleh Muhammadiyah adalah bahwasanya segala hal yang tumbuh atau yang muncul dari bumi itu dapat dikenakan wajib zakat. Jadi bukan hanya kebutuhan pokok saja yang dizakati seperti padi, kemudian gandum, kemudian kurma dan yang lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, jagung, tetapi seluruh hasil bumi yang menghasilkan, maka itu dapat dikenai wajib zakat. Contohnya kalau semisal yang tidak tertera di dalam hadis ataupun kitab-kitab fikih klasik, contohnya seperti kopi. Kopi itu termasuk biji-bijian, termasuk hubub. Tetapi kalau kita lihat kopi itu tidak ada, zaman Nabi itu kopi tidak dikenai zakat, Tetapi ketika kita melihat, oh ternyata sekarang petani kopi itu luar biasa, keuntungannya banyak sekali. Masa iya nggak dizakati? Sedangkan padi yang mungkin keuntungannya tidak seberapa, masa dizakati? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Atau mungkin semisal cabai, sekarang sedang viral cabai karena cabai itu harganya masya Allah. Petani cabai itu bisa meraup untung ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Petani cabai, kemudian petani bawang, Nah, tetapi kalau kita lihat di fikih-fikih klasik itu tidak disebutkan hal itu, tidak dikenakan zakat. Tetapi Muhammadiyah memiliki pandangan bahwasanya, dan ini setuju atau sepakat dengan yang disampaikan oleh mazhab Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya segala hal yang keluar dari hasil bumi yang itu menghasilkan maka bisa dikenakan zakat dengan syarat mencapai nisab yang berlaku. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada zakat pertanian kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga hasil panen kita bisa memberikan manfaat bagi sekitar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan keberkahan kepada kita karena kita ingin taat kepada syariat Allah. Kita senang ketika kita membayar zakat, kita senang membantu orang lain, kita senang mengkaji ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan apa yang kita upayakan. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.